Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia ya Prof hari ini, Prof. Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah. Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini ataupun keluarganya ya sehat walafiat, disembuhkan seluruh penyakitnya. Yang belum hamil kita doakan hamil ya. Amin ya Rabbil Alamin. Yang sudah hamil mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan ibu yang mengandungnya. Amin. Dan janin yang ada dalam rahimnya. Amin. Ya. You are what you eat. Oke, ya. Hari ini saya akan berbicara soal judulnya itu hormat orang tua beda agama. Hormat orang tua beda agama. Iya. Masya Allah. Ya. Oh, hormat orang tua beda agama. Ya, bagaimana hormat kepada orang tua yang beda agama itu seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, topik ini saya pilih karena sekarang ini banyak ya, banyak pernikahan yang nikah sama-sama muslim tapi keluarganya ada yang non muslim, bapaknya itu non muslim. Banyak tuh, banyak. Lah itu bagaimana menyikapinya ini? Dulu zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, ya, Abu Bakar As-Siddiq, istrinya itu juga ini sampai punya anak yang bernama Asma itu juga dia belum muslimah. Ya waktu itu cari istri yang muslimah kan susah tuh. Di awal-awal itu ya Pak. Iya, tapi akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Nah, ketika dia ketika dia melapor kepada Nabi, saya ini sedang dikunjungi orang tua saya yang non muslim. Nabi mengatakan ya hormati, beri hidangan, sambut yang hangat, lalu kamu juga sering-sering berkunjung ke rumahnya, bawa hadiah, bawa oleh-oleh. Masya Allah. Hormati. Jangan sampai silaturahim itu terhalang hanya karena beda agama. Nah, perintah untuk tetap menghormati orang tua yang tak beragama atau beragama selain Islam, ya. Atau beragama Islam tetapi alirannya beda. Masya Allah. Ya, pokoknya seperti itu. Itu diatur di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 15. Surat Luqman ayat 15. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a, jika dua orang tuamu itu, mertuamu itu atau bapak ibu kandungmu itu mengajak kamu untuk menyembah selain Allah atau menyembah selain Allah plus, jadi ada yang menyembah selain Allah murni, ada yang menyembah kepada Allah plus. Iya. Apa itu, Prof? Ya plus anaknya, katanya kan gitu. Masya Allah. Iya toh. Plus apalagi itu. Ada dianggap Tuhan pohon, menyembah pohon.
kan menyembah batu itu kan berarti ya percaya pada Allah tapi juga percaya kepada begitu. Fala tuti'huma, maka jangan mengikutinya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyah al-khaliq. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh orang taat kepada seseorang di dalam melakukan dosa. Nah itu. Masya Allah. Nah ini kalau kita orang sipil ya Mas ya. Nggih. Kita orang sipil tidak ada masalah. Paham toh? Nggih. Lah bagaimana kalau saya ini jenderal Mas? Ini yang sudah disumpah harus taat pada pimpinan, lalu disuruh nembak umpamanya, nembak orang, umpamanya gitu ya. Iya. Kalau ini orang swasta sih enggak, orang yang non militer mungkin ini enggak. Atau tidak militer tetapi dia punya kekuasaan. Kalau dia itu tidak membunuh, dia dibunuh sendiri. Atau melakukan zina. Ayo cepat kamu zina, kamu ini kamu harus ini. Itu namanya. Gimana itu? Tidak boleh. Masya Allah. Tidak boleh taat. Tetapi ada hal saat-saat tertentu di mana orang itu memang dipaksa untuk melakukan itu dan dia diambil, tidak bisa berkutik. Nah, aslinya gitu. Tapi gimana begitu? Allah yang Maha tahu. Ya. Allah yang Maha tahu bahwa dia melakukan itu karena dipaksa. Yang taruhannya adalah kematian. Ya. Masya Allah. Ya. Maka doanya Rasulullah itu sangat bagus. Allahumma inna na'udzubika an nazilla aw nuzalla. Nah, itu. Ya Allah, jauhkan aku dari melakukan dosa atau dipaksa melakukan dosa. Jadi kita itu mohon kepada Allah tidak melakukan yang dosa, tapi juga minta kepada Allah agar supaya saya ini tidak pada suasana di mana saya harus melakukan dosa itu. Jadi by system atau by power atau apa? Nah, karena sistemnya atau karena kekuatan orang itu. Nah, bagaimana kepada orang tua yang beda agama, yang menyuruh hal-hal yang tidak baik begitu? Bagaimana? Ya jangan ditaati, tapi gunakan bahasa-bahasa yang bagus, gitu loh. Tidak boleh membentak-bentak, tidak boleh. Marah-marah. Nah, agamamu iman agama apa ini? Umpamanya tidak boleh. Ya mohon maaf, ayah ibu, saya mendengar, saya menghormati ajakan bapak ibu, tetapi izinkan saya untuk tidak mengikutinya. Oh, Allah, halus sekali. Izinkan saya untuk itu. Saya tetap hormat, tetap saya cium tangan bapak ibu, tetapi izinkan aku untuk tidak mengikuti cara itu. Oh, lain rasanya dengan itu. Tidak mau saya. Kamu anggap saya ini agama apa? Orang tua itu walaupun non muslim itu tidak boleh disakiti loh Mas. Jangankan orang tua, kita menyakiti tetangga aja tidak boleh kok. Ya Allah. Menyakiti kucing aja nggak boleh. Wah itu tidak boleh kok. Kemudian kita menyakiti orang tua nggak boleh sama sekali. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah, tetap kamu perlakukan, hormati itu secara baik. Nah itu. Ini dalilnya di itu. Surat apa tadi? Al-Luqman ayat. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tua itu mengajak kamu untuk menuhankan selain Allah atau menuhankan Allah plus Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Malai salaka bi ilmun, yang itu sangat tidak masuk akal, gitu loh. Malai salaka bi ilmun, kamu tidak akan bisa mencari pembenaran apapun. Fala tuti'huma, maka jangan kamu menaati kedua orang tuamu. Itu tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap perlakukan, jawablah, tolaklah, ya, ajakan yang tidak baik itu dengan cara-cara yang ma'ruf, yang menurut etika setempat itu caranya harus begitu. Ma'ruf itu hal-hal yang sesuai adat lokal, tetapi tidak bertentangan dengan agama, itu ma'ruf. Ya.
Baik. Sekarang saya akan bercerita yang terkait dengan ini ya. Ya. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Ya. alaihi. Namanya dicatat ya Mas ya. Ya. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini A3 ya? Atika. Iya toh? Ya, Abdullah bin Amr bin As. Nah, ya, Semuanya. A3. Ya Allah. Masya Allah. Nah, orang ini masuk Islam. Ya. Masuk Islam, kemudian tangannya orang ini diletakkan di tangan Nabi. Lalu janji setia. Janji setia. Janji setia. Ya Allah. Saya berjanji, oh ini setia itu baiat itu tidak main-main. Oke. Saya berjanji setia dan bersumpah akan ikut Rasulullah. Ya Allah. Nah setelah itu kemudian dia belajar Al-Quran. Bacaannya, artinya, sampai dia ini kalau membaca Quran tuh wajahnya itu kelihatan, Mas. Tuh. Kelihatan. Kalau ya wajahnya itu kelihatan, baca apa itu dia kelihatan. Kalau dia itu ceria, senyum, yaitu senang gitu. Itu pasti yang dibaca itu tentang surga. Oh, Masya Allah. Nah. Ya. Tapi kalau dia itu tiba-tiba kok mukanya itu tiba-tiba merah dan kemudian menangis, membawa tisu, oh pasti ayat neraka. Oh, ngoten ya, Prof. Ya. Masya Jadi dia Allah. ya ceria, tiba-tiba kok sedih, ceria, sedih, terus itu takut lah gitu ya. Ya Allah. Nah, ya saking taatnya kepada Nabi, kemudian dia ini puasa terus setiap hari. Saya ingin baik seperti Nabi, baik saya itu. Seharian tuh puasa. Malam sudah tidak nonton TV, ya, tidak bermain HP, ya, tidak nongkrong di Warung kopi di jalan, enggak. Dia itu semalam itu ibadah terus. Baca Quran ya ibadah, baca Quran terus semalam suntuk. Masya Allah. Kasihan istrinya ini, ya. Kasihan istrinya. Lalu Nabi dengar itu ada laporan. Wahai A3, Abdullah bin Amr bin As, saya dengar kamu itu puasa setiap hari. Lalu kalau malam itu kamu ibadah terus sampai subuh. Apa betul? Benar ya Rasulullah. Bahkan saya masih kurang lah untuk itu. Masya Allah. Tolong saya diberi yang lebih dari itu. Ya Allah. Terus Nabi menasihati. Kamu ini puasa ya puasa, tapi ya jangan tiap hari, 2 hari sajalah dalam sepekan itu. 2 hari dalam sepekan. Kira-kira apa? Puasa apa? Senin Kamis. Senin Kamis. Tapi kalau kamu lebih ya tidak apa-apa. Sudah maksimal puasa Daud saja. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Lah begitulah. Terus saja sehari puasa Daud. Saya juga dengar bahwa kamu itu membaca Quran terus semalam suntuk. Kadang-kadang katanya kamu khatam. Masya Allah, 1 malam khatam. Ya. Nabi menasihati lagi, jangan begitu. Ya sebulan sekali aja lah khatam. Nabi itu begitu ya. Ya Allah. Kalau kamu merasa itu kurang ya 10 hari. 10 hari. 10 hari saja. Atau ya 3 hari. Sudah itu. Saya takut nanti kalau caramu seperti ini nanti kamu itu ada titik jenuh. Karena pada usia tertentu kamu titik jenuh kemudian
bosan lah. Masya Allah. Ada titik bosan. Iya, ada titik jenuh. Walaupun itu ibadah. Iyalah gitu aja. Ini Nabi loh mengatakan. Gini loh Mas AA ya. Abdullah bin Amr bin As. Kamu tuh niru siapa kalau enggak niru saya ini? Oh, saya ini loh ya puasa ya berbuka ya. Saya ini ya tahajud ya tidur. Masya Allah. Ya. Enggak seperti kamu lah. Saya ini ya puasa ya tidak berpuasa. Kadang sehari puasa ya kadang-kadang tidak. Saya tahajud iya, tapi saya tetap tidur. Iya. Dan saya ya ibadah iya, tapi saya memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Oh, Masya Allah. Mengatakan gini aja. Atiqah Abdullah bin Amr bin As. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sudah gini aja lah. Siapapun yang benci, tidak suka dengan aturanku, maka jangan coba-coba dia mengakui bahwa dia adalah pengikutku. Masya Allah. Tidak mau saya nanti disebut sebagai punya umat kayak begitu. Masya. Ini nasihatnya seperti itu. Kemudian Nabi memegang, suatu saat Nabi memegang tangan siapa ini? Nabi memegang tangan Abdullah dan diletakkan di atas tangan bapaknya yang non muslim. Sini Atiqah Abdullah bin Amr bin As ini. Bapakmu ini kan non muslim ya. Iya. Coba tanganmu letakkan di tangan bapakmu. Oke? Di atasnya. Iya. Oke, dengarkan kata-kata saya. Kerjakan perintahku. Sunnah-sunnahku itu kamu pegang, kerjakan. Dan kamu tahu, taatilah bapakmu. Taatilah bapakmu. Masya Allah. Padahal itu non muslim ya. Non muslim. Kanjeng Nabi sendiri yang bilang itu ya. Iya betul. Allah. Kamu pegang. Ingat, perintahku seperti apa? Kerjakan. Laranganku seperti apa? Kerjakan. Tinggalkan. Tapi kamu juga harus ingat bahwa ini adalah bapakmu yang non muslim. Hormati. Masya Allah. Wah, setelah itu kemudian seperti apa nanti akan saya jelaskan setelah break ini. Ya. Ya. Baik, Dulur El Victor, Masya Allah, menarik sekali kajian pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita menghormati kepada orang tua yang non muslim, sebagaimana cerita dari Amr bin As. Tapi kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar. Baik Dulur El Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita. Ya. Ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz, Guru Besar UINSA Surabaya, yang tadi sudah menyampaikan salah satu ayat bagaimana berbakti kepada orang tua ghairul Islam. Beda agama. Beda agama. Pada orang tua pada beda agama. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi Atiqah ini. Ya, Atiqah tadi itu Abdullah bin Amr bin As ya. Itu kan dipesan oleh Nabi, jangan hormatilah orang tuamu. Taatilah. Ya, taatilah orang tuamu. Nah, setelah mendengar pesan Nabi ya, ternyata terjadi perang antara pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah. Oh, Mengapa Ali memerangi Muawiyah? Karena Muawiyah tidak mengakui kepemimpinannya Ali di Syria. Nah, bapaknya Atiqah ini itu bloknya Muawiyah. Bloknya Muawiyah. Oh. Toh, Muawiyah. Itu non muslim atau sudah muslim, Prof? Siapa? Yang ayahnya Atiqah itu tadi, Prof. Non muslim. Masih non muslim. Masih non muslim. Padahal yang Atiqah ini idolanya adalah anaknya Sayyidina Ali. Jadi Hasan apa Husain ini? Husain. Husain ya. Husain. Jadi yang paling di ini adalah yang bloknya. Idola itu adalah anaknya Sayyidina Ali itu. Masya Allah. Tapi dia karena Nabi pesannya itu jangan
jangan ikutilah orang tuamu ya, walaupun dia itu mengidolakan Ali, mengidolakan bapaknya, anaknya Ali, ya tetap dia ikuti orang tua karena pesannya Nabi begitu ini, tangannya di tangan. Makanya Husain tanya kepada siapa ini? Atiqah. Iya, Atiqah. Atiqah, kamu kok memerangi bapakku? Kamu kok ngeblok sama Muawiyah? Jawabnya, karena ayahnya temannya Muawiyah. Bukan, iya teman. Iya, bukan. Enggak, yang ditanya ini kenapa kok kamu itu loh, kamu Ali itu Atiqah itu kok ngeblok Muawiyah, kok tidak pro Ali gitu loh. Sebab bapaknya itu sebab kenapa kok taat pada bapaknya? Dia mau milih bapaknya, ikut bapaknya perang. Jadi melawan Ali, artinya ya bingung toh, wong Ali kan. Ya. Jawabnya sederhana. Lah kan saya dipesan Nabi. Iya. Saya kan dipesan Nabi. Hormatilah bapakmu, taatilah bapakmu. Ya sudah, saya ikut. Tetapi saya punya panah, saya punya pedang, tidak saya keluarkan sama sekali. Saya tidak akan membunuh, saya tidak akan memanah pasukannya Ali. Aku di sini ini hanya karena saya ikut Rasulullah, hormatilah bapak. Ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Ya beda agama. Ya, makanya topik kita kan hari ini kan hormati orang tua beda agama. Hormat orang tua beda agama di sini gitu. Dan ini kan dua toh, taat kepada Rasulullah karena pesan Rasulullah seperti itu. Ya. Yang kedua ya hormat pada orang tua apapun keadaannya. Dapat. Aduh, betapa senangnya kalau kita punya anak yang punya kehormat kepada orang tua yang seperti ini. Maka jadilah anak jadilah anak yang orang tua datang tuh mbak ya jangan main HP, lari-larilah ke pintu ya, bukakanlah pintu untuk orang tua itu ya, itu hormat. Jangan dikira itu bisa saja loh karena hormat Anda pada orang tua begitu itu Anda mengamalkan Quran, dan bisa saja itu karena menyenangkan orang tua Anda mendapat pahala yang lebih banyak dari umroh 1000 kali. Wallahu a'lam. Toh. Iya. Kalau orang tua makan itu mbak ya diambilkan piring. Kalau nanti selesai itu mbak ya dicuci piringnya. Walaupun orang tuanya tidak nyuruh, tapi kan itu hormat. Iya. Gitu ya. Kalau orang tua mau keluar ya, dibawakan tasnya toh, dicantolkan di sepedanya. Terus ditanya, loh, Pak, kok enggak bawa kopi? Biasanya kok bawa kopi. Oh iya ya, saya bikinkan Pak. Sebentar. Masya Allah. Sebentar Pak, saya bikinkan. Loh, helmnya? Oh iya. Maskernya? Loh, iya. Saya ambilkan Pak. Alhamdulillah. Kemudian melepas, pintu dibukakan, kemudian pergi. Hati-hati ayah, hati-hati ibu, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati. Berangkat. Coba. Anak itu harus begini. Dengarkan ini yang punya bapak ini ya. Yang punya orang tua ini dengarkan ini gitu. Jangan pura-pura enggak dengar. Bapak datang lagi, wah, koma nih. Ya kan? Ayo dengarkan ini ya. Ayo dengarkan ini, Masya Allah. Itu saja ya Mas. Sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol. Baik. Ya, Prof, kalau ditarik kekinian, Sayyidina Hasan saja begitu bingung dengan sikap 3A ini. Karena Rasulullah memberikan Atiqah, Mas Helmi. Ya, Atiqah memberikan petunjuk yang begitu, sementara dia harus taat Rasul, taat orang tua yang gitu. Jadi dilematis. Kalau orang lain tidak paham dengan kondisi seperti apa adanya, keyakinannya dipegang oleh Atiqah ini, maka kemudian akan muncul syu'udon. Ini berarti bisa jadi memerangi Nabi atau tidak patuh dengan Nabi, karena Rasulullah sendiri kan Hasan sendiri kan putunya Rasulullah. Nah, bagaimana dilematis ini kemudian bisa difahamkan kepada kita semua secara umum, halayak bisa tahu bahwa ini adalah bakti kepada Rasul, agama, dan juga bakti kepada orang tua yang beda agama.
Ya sederhana saja. Hidup ini kan sumpah kita ya di dalam tahajud kita itu, ingat-ingat ini Mas Ishak, Mas Hilmi itu. Wa ilaika hakamtu. Kepadanya itu artinya itu terjemahan yang paling enak itu only you I take as a judge. Itu paling enak terjemahnya. Dalam bahasa Indonesia nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Artinya ya Allah, biarlah seluruh penilaian itu Engkau saja. Gitu. Orang lain menilai seperti itu ya apa boleh buat. Ya. Tapi yang penting itu adalah Engkau yang menilai saya. Itu lebih baik saya daripada dinilai baik tapi menurut engkau jelek. Allah. Masya Allah. Saya lebih baik dinilai orang jelek tetapi menurut engkau baik. Ya sudah. Ya, simpel banget ya. Wa ilaika hakamtu. I take you only as a judge. Itu saya hanya menjadikan engkau itu biar ada yang menjadi penilai. Selesai. Nah, kalau kita menyerahkan kepada Allah. Iyalah, kalau kita itu kemudian bingung dengan penilaian orang, kan berarti kita itu kemudian hidup ini kan dipersembahkan untuk orang. Saja. Iya. Kan menyalahi sumpah kita kan. Jadi itu wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya itu hanya untuk supaya dinilai Allah. Ya, lillahi rabbil alamin la syarikalah, supaya dinilai Allah saja. Karena saya untuk Allah. Jadi kalau kita itu menyembah karena Allah kemudian dicaci kita berubah, berarti kan hidup kita itu bukan untuk Allah, untuk manusia. Masya Allah. Prof, di dulu-dulu Victor ini ada beberapa orang yang menjadi pendengar kita. Jadi dengan orang tuanya itu beda agama. Perbedaan agama itu karena diambil setelah dia mendapatkan hidayah. Bukan hanya dibenci oleh ayah ibunya, saudara-saudaranya, bahkan dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Yang anaknya toh? Ya, anaknya yang tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa toh? Tetap harus berbakti. Harus. Masya Allah. Sebab Anda itu kan sperma Anda itu kan dari spermanya ayah toh. Allah. Ya. Inilah Islam itu menjadikan manusia itu orang super. Mendengarkan orangnya ini diperlakukan seperti diusir pun dia tetap mencium tangannya loh. Allah, Masya Allah. Iya. Orang Islam itu tidak main-main. Quran ini ngajari stop. Jangan taati wasahibhuma ma'rufa, dan juga perlakukanlah ya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan selama dia hidup itu dengan ma'ruf, dengan ma'ruf yang bagus. Selama tidak mempersekutukan Allah ya Prof ya. Loh, iya pasti toh itu. Tetap kita jangan ikut tapi tetap hormati. Nah siapa tahu loh Mas Hilmi. Kemudian ketika dia diantem sepatu, diusir, seluruh kekayaannya diambil, tidak boleh dapat warisan apa saja, kemudian dia tetap hormat, tetap datang mijeti, tetap datang memberikan sesuatu. Ya Allah. Siapa tahu bahwa suatu saat dia bilang, kamu ini agama apa kok sampai membuat kamu orang setegar ini? Ya Allah. Ya. Masya Allah. Sampai dia menjelang matinya itu pesen, ya saya sekian puluh tahun membenci kamu, tapi besok ketika aku sakit, yang bisa merawat aku itu hanya kamu. Masya Allah. Lakon. Lalu menjelang matinya itu, menjelang wafat 5 menit sebelum wafatnya itu. Iya. Bisa jadi mendapatkan hidayah. Allah alam itu yang mendapatkan hidayah itu kan Allah toh. Tidak bisa kita beri hidayah itu, tidak bisa. Tetapi dengan akhlak kita itu bisa memancing hidayah Allah. Allah ya Karim. Wah diponci itu terus menjelang mati itu. Yang bisa ngeramut aku itu kamu Nduk. Kamu tok Nduk. Ya kamu tok Nduk. Yang lain-lain tuh wis koyok gak di bapak Nduk, sibuk karepe dhewe Nduk. Masya Allah. Dia pipis di
kasur ya dia ini, kemudian ngambilkan itu, beda agama tapi menjelang wafatnya itu dia kelop gini. Ya Allah. Aku ulang ngono sing ngono asyhadu maula. Masyaallah. Masyaallah. Akhlak itu kekuatannya di situ. Akhlak itu kekuatannya dahsyat. Jadi Islam itu menjadikan orang itu memang pilihan. Bahkan kita itu dianjurkan bangun tidur itu bersumpah untuk tidak akan menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun. Bangun tidur, mau tidur juga begitu. Dipaksakan, ya apa cara? Ya itu. Masya Allah. Yep. Pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Masuk pertanyaan banyak sekali nih Prof. Ya. Satu persatu ya Prof ya. Silakan. Tanya Prof, bagaimana perihal makanan Nabi Musa dari Raja Fir'aun yang sumbernya tak jelas? Apa ada kiat khusus dari Nabi Musa atau dari Allah? Jika ada demikian, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya Nabi Musa kan kecil loh, masa ngerti halal haram? Oh. Itu kan? Iya. Nabi Musa di situ kan juga Nabi Musa di situ kan karena itu di bayi itu masih bayi di situ. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Oke. Nah kita makan yang barang haram pun siapapun kalau kita tidak tahu kan tidak dosa. Oke, lanjut. Mas. Baik. Terima telepon ya Prof ya. Silakan. Assalamualaikum. Pak Yitno terputus. Kita ke WA Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Prof Ali senantiasa sehat walafiat. Amin. Setiap mendengar siaran Prof membaca buku jenengan dan doa di buku jenengan, bawaannya selalu saja menetes air mata. Amin. Air mata saya. Mohon kiatnya Prof agar kami bisa semangat dan istiqomah riyadhah. Matur nuwun dari Ibu Indah Surabaya. Iya itu Ibu Indah, jadi kalau kita itu ingin istiqomah ya tidak bisa tidak ya. Kita ini harus minta tolong pada Allah, sungguh-sungguh gitu loh. Makanya berkali-kali saya katakan kalau doa itu mbak ya jangan hanya minta rezeki, minta sembuh, minta anaknya lulus, minta untungnya banyak gitu. Mintalah jerit sungguh kepada Allah, jadikan aku ini hatinya lunak, senang mendengar Quran dan juga punya kekuatan, semangat untuk menjadi orang baik. Nah gitu, itu yang doanya diulang-ulang. Masya Allah. Itu diulang-ulang. Hari itu doa ini, hari itu doa ini, hari itu doa, tetap aja tidak masalah. Tetap ya itu, tetap tidak apa-apa. Ya sekolah ini ya Allah, saya ini tidak bisa kalau saya ini tidak bisa meninggalkan zina itu tidak bisa. Kalau tidak engkau cegah itu tidak bisa. Saya tidak bisa sholat yang baik itu kalau tidak engkau tolong itu tidak bisa gitu loh. Saya tidak bisa untuk tidak korupsi itu kalau tidak engkau bantu itu tidak bisa. Ya itu terus gitu. Ayo lanjut silakan. Ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini kebetulan sama temanya begini Prof ya. Saya itu kan punya besan non muslim ya. Nah, yang bapaknya itu bukan bapak kandung, jadi bapak sambung lah istilahnya. Memang dulu terjadi masalah besar ya. Sama menantu saya dulunya memang Kristen tapi masuk mualaf, terus akhirnya jadi menantu saya gitu. Iya Pak, gimana? Terus apa yang bisa saya bantu? Pernah terjadi masalah besar, akhirnya dia sampai pernah bentak mertua orang tuanya gitu loh Prof. Akhirnya saya marah sekali sama menantu saya itu, akhirnya saya nasihati, akhirnya baik lagi. Cuma yang jadi mau pertanyaan saya itu begini Tante ya. Sekarang kan sudah berjalan baik lah semuanya ya. Apa kalau umpama orang tuanya ini kan ya maaf sebelumnya ya, orang tuanya ini nggak punya gitu loh kan, sedang menantu saya itu istilahnya hidupnya kan lebih baik gitu loh Pak. Nah, terus yang saya tanyakan itu begini Pak, kalau umpama orang tuanya itu kan yang bapaknya kan bukan bapak kandung, terus mama mau tidur di rumahnya itu dibolehkan enggak gitu, karena dia juga punya anak perempuan gitu loh yang sudah SMA gitu. Itu aja Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tidur di mana saja kan boleh tuh.
Apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh kan zina. Iya. Yang tidak boleh kan makan yang haram, yaitu boleh. Kenapa tidak boleh? Ya boleh Pak, boleh. Jangan sampai kekhawatiran tertentu itu sampai kemudian menyebabkan putus silaturahim. Caranya bagaimana lah? Ini yang mungkin yang ditanyakan ini kan di situ tuh ada anak perempuan atau ada orang tua terus nanti takut zina. Ya itu di situ takut begitu ya terserah lah berarti ya ndak malam hari atau kalau malam hari ya berarti itu caranya seperti apa saya kira selama orang itu tekadnya itu begitu nanti Allah menolong ya Allah menolong untuk diselamatkan dari perbuatan yang begitu itu ya kalau sudah mulai ketemu ya ndak cepet-cepet aja ke kamar tidur ya itulah ya saya kira begitu. Oke, Prof. Ini waktunya juga sudah habis. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami, ampunilah semua keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Semua ampunilah, rahmatilah yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, bersihkanlah kami dari sakit hati kepada siapapun setiap pagi hari, malam hari, sehingga kami lebih sehat, lebih dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, badan yang sehat, keturunan yang soleh solihah, keluarga yang bahagia, keluarga yang menjadi percontohan bagi seluruh keluarga di dunia ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya sama-sama.